Di tempat saya masih ada yang kosong nih. Yuk, ayo Pin, Pin, ayo. Saya di sini aja, Teh. Loh, kok kamu tumben? Hah? Berubah jadi pelin-pelan kamu? Hah? Katanya kamu selamanya akan menghindar dari si Gembul. Ayo, ayo buruan. Di tempat saya aja masih kosong. Udah gampang, bayar belakangan. Seikhlasnya aja. Ayo, ayo. Tuh. Ayo, Pin. Ayo, Pin. Tuh, lihat tuh. Gembul makin deket tuh. Saya udah ngingetin ya, sebagai aparat pejabat setempat, saya udah ngingetin loh. Ayo, Pin. Hah? Nanti kalau kamu dipukulin, saya nggak tanggung jawab loh. Ayo, buru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cek, mau nyiram puun. Udah mamang siram tadi pagi. Percuma saya kasih tahu kamu. Percuma kenapa? Dia linglung. Udah ya, pasar. Udah nih bang, gak ada yang tumpah. Tapi ngomong-ngomong, lu lewat tadi ketemu siapa dalam musola? Gak tahu bang, kan saya liatin ini biar gak tumpah. Ada yang ngobrol-ngobrol gak? Ada yang gosip-gosip, ada yang gibah-gibah gitu, ada gak? Kan saya gak tahu bang Apoy. Kan saya udah bilang, saya ngeliatin ini air biar gak tumpah. Kan bang Apoy sendiri yang nyuruh saya keliling musola. Liatin ini air biar gak tumpah. Ini gak tumpah, bener gak tumpah ya? Enggak. Karena lu jagain nih. Iya. Aceh, udah lu gak usah liatin tuh air, lihat gue. Berarti lu bisa fokus. Lu jagain tuh air supaya gak tumpah sedikit pun. Lu fokus. Dan lu gak peduli sama sekitar. Lu gak peduli. Dan harapannya, begitupun dalam melaksanakan ibadah. Gak usah pikirin yang lain. Selama kita belum benerin dulu diri sendiri. Fokus. Jadi gak keganggu keikhlasan kita buat ibadah. Ingat tuh Cek. Ya cuman kalau misalnya masjid dipakai buat ngobrol-ngobrol yang gak manfaat, ngegibah, gue juga kagak demen. Bukan berarti gue ngebenerin ya, kagak ngebenerin sama sekali. Masjid buat ibadah. Nah, tapi ketika nanti lu ngeliat kayak begitu lagi, lu tegur baik-baik, jangan lu seruduk. Iya gitu. Iya bang Apoy. Nah itu, harus ngingetin ya. Iya. Sama muslim harus ngingetin. Paham lu Cek? Paham bang Apoy. On the scry. Wah. Gua gak nyuruh begitu Cek. Ya, jadi mandi lagi dong. Yaudah, biar wangi. Alhamdulillah bang, minyak angin dari Bang Faang itu sangat manjur. Ini sekarang udah sembuh bang, alhamdulillah bayan. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang harus diingat Kang. Obat itu hanya perantara Kang. Dan obat itu hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Persis bang, persis. Apa yang Bang Faang sampaikan itu sama persis dalam pikiran gua. Kita sangat sejalan bang. Cuma saya lebih duluan aja kali ya. Assalamualaikum Bang. Yang lengkap dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Itu tadi. Udah keduluan Bang Faang ngomong kayak gitu. Alhamdulillah bang. Gue selalu mengintrospeksi diri supaya menjadi lebih baik. Amin. Dan juga gue sudah menyuruh murid-murid gue untuk selalu mengintrospeksi diri supaya kayak gue. Amin. Amin.
Allahu Akbar. Kagetin aja lu. Lu yang ngagetin gue. Lu ngapain lu? Berdiri di mari. Bukannya masuk lu. Malah celangak celunguk. Lu mau itikaf kagak? Mau. Dari kemarin juga gue mau itikaf di sini. Cuman gue takut ada manta. Oh, begitu. Mang Manta. Allah, mana lu? Parah lu. Masih aja lu takut sama Mang Manta. Terserah lu deh, lu mau pahala apa kagak? Gua duluan. Tom, tungguin Tom. Tom, siapa yang tidak tergiur melihat uang sekarung itu? Itu jumlahnya banyak sekali. Kalau ditanya, mau apa tidak uang tersebut? Maulah, pengenlah. Kita bisa beli apapun dari uang itu. Ayo, siapa? Cuman sekali lagi, itu adalah uang haram. Bagi siapa yang masih memiliki iman di hatinya, pasti enggan untuk mengambil uang tersebut. Neraka jahanam tempatnya. Dosa besar. Kalian nanti di neraka disiksa. Disetrika. Dipanggang bolak-balik. Nauzubillah min zalik, muridku. Nauzubillah min zalik. Iya, Guru. Guru jadi kambing hitam gara-gara uang haram itu. Semuanya nuduh Guru yang ngambil uang haram itu. Ngai sedih. Guru diperlakukan kayak gitu. Ini semua salah Ngai. Coba kalau dari awal Ngai nggak titip uang haram itu di lapak Guru, nggak kayak gini. Tenang muridku Koreng. Jangan bersedih. Jangan berkecil hati. Bang Faang sudah menasihati mereka tentang fitnah. Jadi udah clear. Udah gak ada masalah. Ayo muridku. Ustadz anterin pulang. Ayo. Iya, Guru. Tur, padahal tinggal sedikit lagi aja tuh duit jadi milik kita, Tur. Ini semua gara-gara lu. Harusnya lu tuh nggak nyuruh gue naruh duit di tempat itu. Terus aja lu nyalain gua, Tur. Gua mau yang lu salahin. Emang gara-gara lu. Innaha li'ila fi Quraish ummaha li'ila fi Quraisyin innahu kanu ila fihim mujrimin. Man, lu bisa diem gak sih? Gue lagi ngapalin nih. Jenggo, kau mau dimarahin sama Allah kan? Saya lagi mengaji nih. Allah lagi dengar saya mengaji. Sama, gue juga ngapalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirman. Jenggot. Ternyata bener nah. Untung yang ambil itu uang haramnya Koreng. Innalillahi. Kata siapa lu? Saya dengar sendiri. Untung ada omong sama Koreng nah. Betul tuh. Saya tidak ada fitnah siapa-siapa. Betul kan? Nah. Pi. Opi. Mang. Mamang belum siap mati. Tumben mah. Kok berubah? Masih banyak yang harus Mamang siapin. Bekal amal ibadah Mamangnya. Terus, kamu hatam Quran udah berapa kali di Ramadan tahun ini? Ini baru sekali, Mang. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, Pi. Memang dunia mau kamu bawa mati, iya. Emang dunia itu nggak bisa dibawa mati, Mang? Nah, kamu tahu itu.
Banyak orang yang ngerti agama, paham ibadah, tapi justru malah ogah-ogahan beribadah. Kalau sudah ajal, baru nyesel. Pin, itu ada gembul di depan. Buru, saya pikir kamu harus sembunyi. Yuk, di tempat saya masih ada yang kosong nih. Yuk, ayo Pin, ayo. Saya di sini aja, Teh. Loh, kok kamu tumben? Berubah jadi pelin-pelan kamu? Katanya kamu selamanya akan menghindar dari si gembul. Ayo buruan. Di tempat saya aja masih kosong. Udah gampang, bayar belakangan. Seikhlasnya aja. Ayo. Tuh. Ayo, Pin. Ayo, Pin. Tuh, lihat tuh. Gembul makin deket tuh. Tuh. Saya udah ngingetin ya, sebagai aparat pejabat setempat, saya udah ngingetin loh. Ayo, Pin. Nanti kalau kamu dipukulin, saya nggak tanggung jawab loh. Ayo, buru, Pin. Bul, kamu cari Arifin ya? Iya, Pak RT. Tuh orangnya, langsung aja. Makasih, Pak RT. Ya. Alhamdulillah ketemu Mas Arifin di sini. Uang cicilan kooperasinya udah ada, Mas Arifin. Duitnya belum cukup buat bayar cicilan. Kata Bang Apoy, kalau mau urusan sama rezekinya Mas Arifin lancar, jangan tinggalin sholat. Nih, buat Mas Arifin. Kan kalau urusan Mas Arifin lancar, tagihan saya juga lancar. Ya kan? Malah jadi akrab. Saya pikir ada yang nggak beres nih. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya, Bang Tommy di mana ya? Enggak. Belum ngelihat nih Tommy-nya. Oh ya udah deh. Ada yang bisa dibantu? Maaf, kayaknya lagi ada yang dipikirin. Kalau bisa dibantu. Duduk dulu aja. Sebenarnya Lela masih bingung aja sih Bang Apoy. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat. Iya. Maaf ya Lel ya. Ini gua ngomong ya nyambi kita sharing-sharing aja. Nyambi gua nasihatin diri gua pribadi. Sholat itu adalah tiang yang paling mendasar dari agama yang tengah kita jalani sebagai seorang muslim. Kalau itu masih agak sulit diterjemahkan apa maksud tiang, baiklah. Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, kita nggak pakai perasaan, kira-kira ngambang nggak tuh hubungan? Ngambang? Bakal ambruk nggak hubungan? Ambruk sih Bang Apoy. Itu dia. Begitupun bangunan tidak ada tiang, ambruk.